Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan pembahasan sebelumnya, di sini saya akan membahas tentang penciptaan Adam, yakni asal muasal manusia itu diciptakan. Sebagai manusia pertama, Nabi Adam merupakan wujud dari kekuasaan Allah, yakni selain dari menciptakan malaikat dan juga jin, setelah itu Allah menciptakan Adam sebagai awal permulaan manusia. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaturkan kepada para malaikat dengan berbicara langsung kepada mereka untuk menarik perhatian mereka bahwa Dia akan menciptakan Adam dan keturunannya. Penyampaian kabar itu dengan cara seperti penyampaian akan adanya perkara besar, luar biasa sebelum kejadiannya. Para malaikat dengan tujuan ingin mengetahui lebih tentang hikmah penciptaan Adam, bukan sebagai tanda sikap anti, merendahkan atau rasa dengki kepada Bani Adam. Kemudian mereka bertanya kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Dikatakan, ketahuilah bahwa mereka adalah wujud sebagaimana sebelum keberadaan Adam, yaitu bin dan hin, sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, yakni bin dan hin ini merupakan makhluk Allah yang diturunkan sebelum Adam atau yang menghuni bumi sebelum Adam dari golongan jin. Allah berfirman, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dengan kata lain, hikmah yang paling jelas dari penciptaan mereka adalah sesuatu yang tidak diketahui malaikat. Adapun yang dimaksud dari hikmah yang tidak diketahui itu adalah di antara mereka akan ada para nabi, para rasul, orang-orang jujur dan para syuhada. Kemudian Allah menjelaskan kepada para malaikat tentang kehormatan Adam di atas kehormatan mereka lantaran ilmu yang dimilikinya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Ibnu Abbas dalam hal ini mengatakan bahwa nama-nama tersebut adalah nama-nama yang biasa diketahui oleh manusia. Adam memiliki 4 macam kehormatan. Yang pertama, Dia diciptakan langsung dengan kekuasaan Allah yang mulia. Kedua, ditiupkan kepadanya rohnya. Ketiga, perintah Allah kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Keempat, Adam diajari berbagai macam nama benda. Jadi Adam ini memiliki 4 kemuliaan. Iblis melihat dirinya dengan cara membandingkan dirinya dengan Adam. Ia berpendapat bahwa dirinya lebih mulia daripada Adam. Oleh karena itu, ia enggan sujud kepadanya sekalipun telah datang perintah kepadanya dan kepada seluruh malaikat untuk bersujud. Ia wajib keluar dari rahmat Allah karena menetapkan bahwa Adam ini memiliki berbagai kekurangan. Dengan sifat sombongnya, iblis merasa dia lebih baik daripada Adam ketika Allah menciptakan Adam. Segera ia mengajukan berbagai alasan, yang alasannya itu justru lebih membuatnya berdosa besar. Ia berkata, Ola ana khairum minhum khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Dari Ibnu Abbas,
Dan ulama yang lain, mereka berkata iblis dikeluarkan dari surga dan Adam dimasukkan ke dalam surga. Ia berjalan-jalan di dalam surga dengan perasaan puas, tanpa ada pasangan yang menjadikannya tenang. Karenanya, dia tidur sebentar kemudian bangun. Ternyata di arah kepalanya ada seorang wanita sedang duduk. Wanita itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Adam. Siapa wanita itu? Ya, seperti kita ketahui bahwa dia adalah Siti Hawa. Ia pun bertanya kepada wanita itu, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku seorang wanita." Adam berkata, "Kenapa engkau diciptakan?" Ia menjawab, "Agar engkau tenang karenaku." Para malaikat setelah mengetahui pengetahuan Adam yang banyak, mereka berkata kepadanya, "Siapa namanya, wahai Adam?" Adam menjawab, "Namanya Hawa." Mereka bertanya, "Mengapa diberi nama Hawa?" Adam menjawab, "Karena dirinya diciptakan dari sesuatu yang hidup." Allah telah menyembunyikan penyebutan berkenaan dengan pohon dan menentukan jenisnya, sekalipun dalam penyebutannya mengandung kemaslahatan bagi kita. Perbedaan pendapat yang disebut oleh para ahli tafsir adalah masalah keberadaan surga tempat Adam berdiam, berada di langit atau di bumi. Pendapat jumhur adalah surga yang ada di langit, yang disebut dengan Jannatul Ma'wa. Pendapat mereka didasarkan pada arti tekstual dan hadis-hadis dalam Al-Quran. Quran surah Al-Baqarah ayat 35, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah." Dan kami berfirman, "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini." Alif dan lam pada kata al-jannah kembali kepada pemahaman yang langsung muncul dalam pikiran, yaitu tempat yang secara syar'i adalah Jannatul Ma'wa. Sebagaimana dalam perkataan Musa alaihissalam kepada Adam, "Alama akhrajtana wa nafsaka minal jannah." Kenapa engkau keluarkan aku dan dirimu dari surga? Dalam hadis riwayat Muslim, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajma'ullahu an-nas fayaqumul mu'minun hina tuzlafu lahumul jannah fayatuna Adam fayaqulun ya abana astaftih lana jannah fayaqulu wa hal akhrajakum minal jannati illa khati'atin abikum. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, Allah menghimpun seluruh manusia dan bangkitlah kaum muslimin ketika surga didekatkan kepada mereka. Mereka mendatangi Adam dan berkata, "Wahai Bapak kami, mintakanlah agar dibukakan surga untuk kami." Adam berkata, "Apakah kalian dikeluarkan dari surga karena kesalahan Bapak kalian?" Dalam hadis tersebut ada kekuatan yang menegaskan bahwa surga yang dimaksud adalah Jannatul Ma'wa. Jadi sudah kita ketahui bahwasanya langit yang dimaksud dalam ahli tafsir dalam Al-Quran itu menyebutkan bahwa langit surga itu Qala Inna Allaha khalaqa Adama wa tuluhu sittuna dhira'an falam yazilal haq khalqa yang kusu hatal an. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Adam itu diciptakan setinggi 60 hasta. Kemudian secara zaman terus berlanjut, manusia itu semakin lebih kecil dan sampai seperti kita yang sekarang ini. Wa'an Ibnu Abbas annallaha qala ya Adam innali haruman bihiyali arshi fandalik fabnili fihi baitan fatuf bihi kama tatufu malaikati bi arshi wa arsalallahu lahu malakan fa'arafahu makanahu wa 'allamahu manasik. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Allah berfirman, "Wahai Adam, sesungguhnya aku memiliki tanah haram di dalam arsyiku. Berangkatlah dan bangunlah di sana rumah untukku. Berkelilinglah mengitarinya sebagaimana para malaikatku mengelilingi arsyiku." Allah lalu mengutus seorang malaikat kepada Adam untuk menunjuki tempatnya dan mengajarinya manasik. Dari Ibnu Abbas dan ulama lain, Adam hendak menikahkan setiap anak laki-laki dengan saudara dan temannya. Jadi ketika Adam diturunkan ke bumi, Adam kemudian melahirkan beberapa anak. Kemudian Adam juga ingin menikah
sebatas bahasa saja. Namun, apabila dia berlaku egois terhadap saudaranya dan hendak menikahi saudara perempuan temannya, ia pun meminta kepada ayahnya Adam alaihissalam agar menikahkan dirinya dengan saudara kembarnya. Tetapi Adam alaihissalam tidak bersedia. Adam alaihissalam lalu memerintahkan keduanya untuk mempersembahkan korban. Habil mempersembahkan anak kambing yang sangat tua karena dia adalah menyukainya. Sedangkan Qabil mempersembahkan seekor hasil pertanahannya yang paling buruk. Kemudian Allah mati dan memakan korban. Habil dan meninggalkan korban Qabil. Qabil pun marah dan berkata, sungguh aku akan membunuhmu hingga engkau tidak dapat menikahi saudara perempuanku. Itu adalah wujud atau Qabil tumbuh rasa marah pada Habil. Habil lalu berkata, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang yang bertakwa. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan ulama lainnya suatu keberkahan dari Allah karena sesungguhnya orang yang terbunuh adalah orang kuat dari dua orang. Akan tetapi ia merasa tidak baik untuk menggerakkan tangannya untuk membunuh orang lain. Sebagian ulama mengatakan bahwa setelah Qabil membunuh Habil, jasad Habil yang dulu di atas bumi atau di atas punggungnya, hingga akhirnya Allah mengutus dua ekor burung gagak. Keduanya bertarung hingga salah satu dari keduanya tewas. Burung yang membunuh itu lalu menatap ke bumi untuk membuat lakban guna menentukan lawannya yang kehormatan. Ketika Qabil melihat perbuatan burung gagak itu, ia berkata, ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal burung fa'uwariya sawata akhi. Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menghancurkan mayat saudaraku ini. Qabil lalu melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh burung gagak tersebut, kemudian mengumpulkan mayat saudaranya. Karena keduanya dianugerahi dengannya setelah Habil terbunuh. Muhammad bin Ishaq berkata, ketika kematian menjemput Adam, ia berjanji kepada anaknya Syekh. Ia mengajarkan anaknya itu pengetahuan yang berkaitan dengan jam malam, jam siang, dan berbagai ibadah yang bertepatan dengan jam-jam itu. Ia juga memberitahu anaknya tentang datangnya angin topan setelah itu. Ketika Adam alaihissalam wafat, tepatnya hari Jumat, datang kepadanya malaikat dengan membawa balsem pengawet dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga. Mereka bertaksiah kepada anak Adam, Syekh alaihissalam. Berita yang paling populer mengatakan bahwa Adam dimakamkan di bukit tempat dia diturunkan